Ibu, Arga udah pulang? Loh, kok mukanya lesu begitu? iya nih Bu. Masa bos aku nuduh aku ngapus database kantor? Memangnya orang IT saya saja, Bu. Emangnya Nadira nggak mau bantu kamu? Ya gak bisa, Bu. Kita kan harus profesional. Lagian, kita juga belum tentu tahu apa yang terjadi sama saya. Namanya dunia kerja. Itu pasti ada enak gak enaknya. Sabar ya. Makasih ya, Bu. Sekarang aku udah tenang. Sama-sama. Kapanpun kalau ada yang mau kamu ceritain aja sama ibu ya. Ya kalau kamu ngerasa nggak ngapus file-file kantor ya kamu buktiin dong mas. Kok kamu malah ikutan nyalain aku sih? Aku nggak nyalain kamu. Aku kan cuma ngasih saran biar kamu nggak disalahin terus. Aku udah coba jelasin, tapi tetap aja kan. Aku yang dicurigain. Ya berarti pernyataan kamu itu kurang kuat. Jangan kamu nyalain Arga. Aku nggak nyalain Mas Arga, Bu. Arga itu suami kamu. Harusnya kamu membela dia. Bukan malah menyudutkan. Paham? Iya, Bu. Ya udah. Sekarang kamu minta maaf sama suami kamu ya. Maafin aku ya, Mas. Iya. Iya. Bu, Mas, aku hari ini lembur. Harus gantiin shift temen. Aku pergi dulu ya. Iya, udah hati-hati di jalan, sayang ya. Iya, Ibu. Aku pulang dulu ya. Iya, Bu. Saat itu saya merasa ada yang aneh dari sikap ibu. Ibu seperti membela suami saya di saat saya dan suami sedang ada masalah. Tapi saya nggak mau larut dalam kecurigaan. Saya berusaha berpikir positif. Mungkin sikap ibu seperti itu adalah bentuk teguran dan nasihat ibu agar saya tidak mengecewakan dan patuh terhadap suami. Aku masih cantik. Bodiku juga masih menarik. Buktinya Arga suka sama aku.
Ibu mertua lama banget sih datangnya. Nah, tuh dia datang. Ibu bawa kue spesial buat kamu. Ayo masuk, Bu. Iya. Cobain ya. Iya. Ini beneran kue buatan Ibu? Ya beneran dong. Ini Nadira belum tentu lo bisa bikin kue ini. Maksud aku, kue buatan Ibu itu mirip banget yang tadi toko-toko kue mahal. Bisa aja kamu. Kan gimana sih udah potong? Sini aku bersih. Arga, aku pulang dulu ya. Tolong, jangan pergi. Ayo sayang. Kok Mas Arga sama Ibu nggak bisa ditelepon sih? Enggak mungkin. Mas Arga dan Ibu pasti udah tidur. Sejak saat itu saya sering merasa khawatir dan saya sendiri nggak tahu apa yang saya khawatirkan. Apa mungkin karena Mbak mencurigai ada hubungan antara suami Mbak dan Ibu, makanya Mbak khawatir? Mungkin ya. Jujur aja, saya memang sempat berpikir seperti itu. Tapi pikiran itu selalu saya tepis. Soalnya saya ngerasa nggak mungkin suami dan ibu saya ada hubungan lebih. Sepenglihatan saya hubungan mereka masih terlihat wajar kok. Mereka memang dekat, tapi kedekatan mereka hanya seperti ibu dan anak aja. Iya Mbak. Lalu setelah itu, apa yang terjadi Mbak?
Waktu itu saya mau berangkat kerja, lalu saya menemukan chat mesra di HP suami saya. Sayang, kamu udah mau pergi? Iya. Oh iya, kamu mau mandi dulu apa mau makan dulu? Aku mau mandi dulu aja. Gerah. Oke deh. Sayang, aku berangkat dulu ya. Iya, tadi ya. Oke. Lancang kamu ya. Pakai HP aku tanpa izin. Kenapa? Kamu takut aku baca chat dari selingkuhan kamu itu? Hah? Waduh. Gawat nih. Selingkuh apaan sih, ngaco ah. Terus, itu dari siapa? Dari temen aku loh sayang. Temen? Temen yang mana? Temen aku, temen SMA. Temen kantor? Joko loh sayang. Masa kamu gak ingat sih yang sering ngisengin aku? Kamu percaya deh sama aku. Kan aku sayang sama kamu. Bener ya, Iya. jangan selingkuh loh. Iya, aku gak mungkin selingkuh. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Sayang? Dari tadi Danira telepon aku. Berarti biar Nadira nggak curiga, aku akan ganti nomor telepon baru khusus buat hubungin kamu. Untung ibu mertua punya nomor telepon lain. Arga, untuk sementara waktu kita jangan berhubungan dulu ya. Aku benar-benar takut kalau Nadira tahu soal hubungan kita. Nggak mau sayang. Tapi Gak ada tapi. Aku mau kita tetap berhubungan. Kamu tahu kan, aku gak bisa gak ketemu kamu sehari aja. Tapi Nadira udah benar-benar curiga kalau kamu selingkuh, Aku benar-benar gak mau sampai Nadira tahu soal hubungan kita. Kamu gak usah khawatir ya soal Nadira. Hubungan kita aman. Dia percaya sama aku. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Mbak menemukan pesan mesra itu? Apa Mbak tahu siapa yang mengirimkannya? Saya nggak tahu Mbak, cuma saya curiga sama teman sekantornya yang satu shift sama suami saya. Dan saya pernah melakukan penyelidikan beberapa hari dan hasilnya nol. Suami saya nggak terbukti selingkuh Mbak sama teman kantornya. Lalu Mbak, kok Mbak bisa mencurigai ada hubungan antara suami Mbak dan ibu Mbak sendiri? Dari omongan warga Mbak. Mbak, jadi warga yang lebih dulu tahu perselingkuhan antara suami Mbak dengan ibu Mbak? Bukan seperti itu Mbak. Jadi mungkin karena ibu saya sering ke rumah bertemu suami saya, jadi mungkin warga mengira ibu saya selingkuh dengan suami saya. Terus Mbak percaya dengan omongan warga itu? Ya
Saya nggak mungkin langsung percaya, Mbak, kalau nggak ada bukti. Bisa-bisa hubungan saya sama ibu saya bisa berantakan. Iya, Mbak. Terus setelah itu, apa yang Mbak lakukan? Sebenarnya saya nggak mau curiga, Mbak. Cuma nggak mungkin ada asap tanpa api kan? Dan saya harus cari pembuktian. Apa benar ibu saya selingkuh dengan suami saya?